Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Rizky Syafitri, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Di sini saya akan menganalisis mengenai inovasi terbaru dari Disdukcapil Kota Bandung yang dimana adalah Salaman. Salaman, selesai dalam genggaman, adalah aplikasi layanan daring yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan secara online. Diluncurkan pada Desember 2018, Salaman merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi kependudukan pertama di Indonesia yang menawarkan layanan lengkap dan integrasi. Salaman mencerminkan konsep bahwa pengurusan dokumen kependudukan dapat diselesaikan melalui perangkat smartphone, memberikan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga bagi pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi di Disdukcapil di Indonesia seperti percaloan, antrean panjang, serta kendala masyarakat terkait keterbatasan waktu, biaya, jarak, dan ketidakpastian penyelesaian dokumen. Salaman juga mendukung visi Smart City Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang dimana inovasi pelayanan daring yang komprehensif. Jadi, aplikasi Salaman merupakan inovasi layanan daring administrasi kependudukan pertama di Indonesia dengan jenis layanan yang lengkap mencakup akta kelahiran, akta kematian, perpindahan penduduk, kartu identitas anak, perbaikan data kependudukan, KTPL, kartu keluarga, dan pendaftaran penduduk non-permanen. Fitur lengkap seperti informasi persyaratan formulir, tahapan layanan, monitoring pengajuan notifikasi, dan menu chat untuk konsultasi meningkatkan kemudahan akses masyarakat. Dan ada dukungan regulasi yang jelas, yang dimana implementasi Salaman didukung oleh regulasi yang jelas seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan administrasi kependudukan. Program ini juga sejalan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Kota Bandung Cerdas mendukung visi Smart City. Selanjutnya ada kompetensi sumber daya manusia, yang dimana SDM yang mengoperasikan Salaman telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan aplikasi menggunakan sikap pelaksana positif, transparan, adil, dan jujur yang mendukung pelayanan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada kolaborasi antar instansi seperti dengan rumah sakit, klinik, bidan, pengadilan agama, dan BPJS Kesehatan untuk layanan seperti pendaftaran JKN bagi bayi baru lahir dan perbaruan status perkawinan atau perceraian, hubungan antar agen pelaksana baik, mendukung kelancaran implementasi program. Selanjutnya ada efisiensi dan keamanan. Salaman mengatasi masalah umum seperti percaloan dan antrean panjang dengan layanan daring dan yang efisien, paperless atau less paper. Fitur keamanan seperti verifikasi email mencegah penyalahgunaan akun, meminimalkan resiko percaloan. Dari strength kita lanjut kepada weakness, yaitu kelemahan. Ada keterbatasan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami penggunaan aplikasi Salaman karena kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil Kota Bandung. Tinggi jumlah berkas yang gagal pada aplikasi menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pengajuan. Dan juga ada keterbatasan akses teknologi, yang dimana aplikasi Salaman hanya tersedia di Play Store dan belum dapat dioperasikan di perangkat iOS. Membatasi akses bagi pengguna iPhone, hal ini dapat mengurangi jangkauan layanan kepada masyarakat dengan perangkat berbasis iOS. Ada juga keterbatasan SDM operator. Jumlah SDM untuk mengoperasikan Salaman terbatas, menyebabkan lama
lamanya proses pengajuan dokumen kependudukan, terutama saat volume pengajuan tinggi. Ketimpangan antara jumlah pengajuan dan SDM operator menjadi kendala utama dalam kecepatan pelayanan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian pelaksanaan SOP. Meskipun tujuan kebijakan jelas, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar operasional prosedur yang menghambat efisiensi implementasi. Kita pindah kepada opportunities atau peluang yang ada tren digitalisasi dan smart city. Dukungan terhadap program Smart City Kota Bandung memberikan peluang untuk memperluas dan meningkatkan fitur salaman sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tren permohonan berbasis aplikasi yang paperless dan less paper dapat meningkatkan adopsi salaman oleh masyarakat dan juga bisa replikasi oleh daerah lain. Keberhasilan salaman sebagai inovasi pelayanan daring pertama di Indonesia dapat menarik perhatian Disdukcapil kota atau kabupaten lain untuk mereplikasi modal ini, meningkatkan reputasi Disdukcapil Kota Bandung. Selanjutnya ada kolaborasi lebih lanjut, peluang untuk memperluas integrasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau platform lain pelayanan publik lainnya untuk memperkaya layanan salaman. Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mempercepat pengembangan aplikasi untuk platform iOS. Selanjutnya ada peluang untuk dukungan politik dan sosial terhadap respon salaman, memberikan peluang untuk penguatan implementasi program melalui alokasi anggaran dan kebijakan yang lebih kondusif. Dan juga ada peningkatan literasi digital. Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, peluang untuk memperluas penggunaan salaman semakin besar melalui sosialisasi yang lebih intensif di media sosial, kelurahan, dan kecamatan. Terakhir ada threats atau ancaman, hanya literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat dengan akses teknologi terbatas, mungkin kesulitan menggunakan salaman yang dapat memperlebar kesenjangan akses pelayanan. Selanjutnya ada mungkin persaingan teknologi ya. Munculnya aplikasi atau platform lain dengan fitur serupa dari daerah lain dapat mengurangi keunggulan kompetitif salaman jika tidak terus diperbarui dan ditingkatkan. Adanya juga keterbatasan anggaran untuk pengembangan aplikasi, misalnya untuk platform iOS dan pelatihan SDM dapat menghambat optimalisasi salaman. Selanjutnya mungkin ada tantangan keamanan cyber yang dimana meskipun telah diuji melalui penetration test, ada resiko peretasan atau penyalahgunaan data yang perlu diwaspadai. Adanya ketidaksesuaian lingkungan sosial politik, perubahan kebijakan atau prioritas politik di tingkat lokal dapat memenuhi kelanjutan dukungan terhadap salaman jika terjadi pergantian pimpinan. Jadi rekomendasi saya berdasarkan analisis SWOT yang barusan saya jabarkan, mungkin adanya memperkuat sosialisasi, intensifkan sosialisasi melalui media sosial, pelatihan di kelurahan, kecamatan, dan kerjasama untuk komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang salaman. Dan juga pastinya kembangkan aplikasi untuk iOS. Bekerja sama dengan Diskominfo untuk segera mengembangkan versi iOS guna memperluas aksesibilitas aplikasi dan juga tingkatkan kapasitas SDM. Rekrut atau alokasikan lebih banyak operator salaman dengan pelatihan rutin untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Saya Anissa Rizky Fitri mohon izin pamit. Terima kasih.